Keren ya. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Salam jumpa lagi Sobat Tani sekalian di podcast saya Onike Leilogo Berbagi. Kali ini saya akan tetap menyajikan materi-materi informasi tentang teknologi pertanian, dan untuk kali ini seperti pada episode sebelumnya, yaitu tentang peternakan, ada pangan dan lain-lainnya. Saat ini saya khusus mengetengahkan tentang penyakit snot. Ya, snot atau infectious coryza ya pada ternak ayam. Ya, memang ini dialami oleh awalnya kejadian ini dialami oleh kelompok Harapan Baru, yaitu ada di Kelurahan Camplong 1 di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kelompok ini mendapatkan bantuan ternak ayam dari anggota DPR ya, RI, yaitu salah satu anggota DPR, dan itu sebanyak 500 ekor. Namun ternak-ternak ini sudah dibagi sebetulnya ke semua anggota kelompok, dan ada di ketua kelompok dan di temannya. Kemudian pertumbuhan ternak ayam ini bervariasi, memang sangat tergantung dari penanganan kita sebagai peternaknya ya. Jadi ketika ternak ini sudah dibagi dan dipelihara, ternyata ada masalah. Ya, masalahnya yang paling krusial di sini adalah masalah penyakit, dan setelah disampaikan hal ini kepada kami tim penyuluh di BPTP NTT, kami juga langsung melakukan kegiatan ancang sana. Yang pertama, secara perorangan dulu, melihat dulu apa yang terjadi. Kemudian ternyata dari hasil ancang sana tersebut diketahui bahwa memang selain yang ada di lokasi perkandangan di milik ketua kelompok, yaitu Bapak Vicente Martins ini, juga kejadian yang sama terjadi juga di beberapa anggota kelompok lainnya. Walaupun sebetulnya ketika kami melakukan ancang sana ke beberapa anggota yang lainnya, ternyata memang ada yang memang pertumbuhan ayamnya baik ya, sangat baik, dan menunjukkan penampilan performa ternak yang baik seperti itu, sehat. Nah, itu mungkin karena makanan cukup, kemudian penanganan kandang yang baik seperti itu, dan bukan kemungkinan, tapi setelah kami lihat memang sangat berbeda. Nah, apa yang dialami oleh ketua kelompok ini, kami rasa lebih baik sebaiknya, gitu ya. Kami rasa sebaiknya kami melakukan penyuluhan secara kelompok, sehingga pada beberapa hari yang lalu kami melakukan ancang sana ke sana secara kelompok dan memberikan penyuluhan kepada petani peternak ini, anggota kelompok Harapan Baru, bagaimana penanganan penyakit, karena memang ternyata ternak ayam tersebut terserang penyakit yang namanya snot ya, di mana ada pembengkakan ya pada bagian mata, bagian paru, kemudian ada juga bahkan sampai di tenggorokan, yang itu yang menyebabkan ayam-ayam banyak yang mati. Oleh karena itu kami melakukan penyuluhan, dan beberapa hal sudah ditekankan situ bahwa petani harus serius untuk melakukan pemeliharaan ini, karena ini sudah diberi bantuan oleh anggota dewan ini, Bapak Edward. Kemudian jadi pada kesempatan itu juga kami memberikan semangat kepada kelompok agar berpikir positif bahwa bantuan kita sudah terima dan kita harus menyambut baik itu apapun ya. Apapun usaha kita harus sukseskan itu, karena tidak mudah juga untuk mendatangkan 500 ekor.
Sobat tani sekalian, kami berada di kelompok tani Harapan Baru. Nah, kelompok tani Harapan Baru ini mendapat ternak ayam dari anggota DPR pusat ya, Pak Edward Tanur ya, sebanyak 500 ekor dan itu sudah dibagi ke anggota, dan di sini kemarin dipelihara 150 kan. Tapi karena ini terserang penyakit ini nih, snot ini ya, kita tanda-tanda awalnya itu adalah bernanah. Itu di mata, bengkak, kemudian di parunya ini masih ada sedikit nih. Masih ada bekas-bekasnya ini, kemudian dan ini dia sudah terkulai seperti ini. Nah, ini sudah disarankan untuk menyemprot kandang itu dengan desinfektan, kemudian memberikan teramisin ya sebagai air minum. Yang mudah-mudahan dengan penanganan yang sudah diberikan ya oleh mama mereka, bapak ternak ayam bisa ini ya, bisa terbantu. Nah, oleh karena itu melalui pengalaman ini, kejadian ini, maka sekali ini saya juga akan mengetengahkan tentang snot itu. Jadi penyakit snot itu atau infeksius coryza ini seperti apa sebetulnya. Nah, penyakit snot atau infeksius coryza ini merupakan penyakit pernafasan ya, bagian atas pada unggas ya, dan terutama ayam yang memang bersifat akut. Nah, penyakit ini memang sebetulnya sudah tersebar ya di banyak tempat. Memang kejadiannya ini sering terjadi pada musim dingin atau pada atau udaranya yang jelek, udaranya tidak bersahabat seperti itu. Penyebab penyakit snot ini memang kalau dalam kandang sangat cepat itu dan memang baik secara kontak langsung dengan ayam-ayam sakit maupun tidak langsung. Tidak langsung itu maksudnya melalui peralatan air minum, peralatan makanan, kemudian melalui udara, dan juga mungkin keadaan kandangnya yang memang yang tidak sehat ya, seperti itu. Nah, penyebab penyakit snot ini adalah bakteri yang memang berbeda juga ya dengan yang biasa dialami oleh peternak, yaitu penyakit ND. Kalau ND itu memang virus ya, tapi kalau penyakit ini adalah penyakit snot ini penyebabnya bakteri yang namanya Haemophilus gallinarum. Salah satu penyakit pernapasan yang bisa mengganggu pertumbuhan ya, serta produktivitasnya itu sangat terganggu nanti. Nah, walaupun tergolong penyakit yang tingkat atau angka kematiannya rendah ya, mungkin hanya sekitar 30% berdasarkan literatur yang ada, namun tetap juga harus diwaspadai, sebab jika kita biarkan tentu akan menular dan bisa mengakibatkan kerugian. Nah, ini yang kemarin sudah disarankan untuk penanganannya seperti apa nih, pemberian teramisin, pembersihan kandang dan sebagainya. Infeksius coryza ini atau penyakit snot ini memang dapat menyerang semua umur ya. Tetapi paling peka adalah pada umur 18 sampai 23 minggu. 18 sampai 23 minggu ya. Itu sekian bulan atau menjelang bertelur. Jika terinfeksi ini sangat terlambat berproduksinya. Dia memang terlihat kemarin bahwa pertumbuhan ayamnya memang sangat-sangat lambat, tidak menunjukkan pertumbuhan yang normal seperti itu. Kemudian seperti apa gejalanya? Gejala dari penyakit ini, terus ayam itu kesulitan untuk bernafas, terlihat atau terdengar seperti ngorok seperti itu. Jadi itu yang snot ini. Kemudian dia mengeluarkan lendir dari hidung yang di awalnya itu berwarna kuning dan encer. Tapi lama-lama dia juga bisa berubah menjadi kental dan bernanah yang baunya memang sangat menyengat. Kemudian tadi seperti saya sebutkan, mata ayam itu bengkak terus ya. Kemudian juga mengeluarkan cairan air mata ya. Nafsu makannya juga berkurang sehingga bisa terjadi diare, dan juga itu yang menyebabkan pertumbuhan ayam ini jadi terlambat seperti itu. Nah, ayam-ayam yang sudah terkena penyakit
snot ini atau infectious coryza ini ya, bila tidak disertai dengan infeksi lain, memang dia bisa cepat sembuh ya. Yang penting penanganannya yang serius ya, bisa 14 sampai 21 hari bahkan ya bisa memakan waktu seperti itu. Tapi apabila disertai dengan infeksi sekunder ya, misalnya bronkitis seperti itu, maka ya pengobatannya bisa memakan waktu yang berbulan-bulan. Nah, cara mengobatinya seperti apa? Nah, ayam yang sudah terserang penyakit snot ini ya atau infectious coryza ini, kalau kita sudah ketemukan di kandang kita, itu memang harus dipisahkan, diisolasi. Memang karena penyakit ini menularnya sangat cepat. Ya, langkah pengobatannya seperti juga yang kami sudah sarankan ya di petani waktu itu, dengan pemberian multivitamin, kemudian untuk mengobatinya dengan pemberian teramisin ya. Teramisin itu diberikan dengan memberikannya yaitu misalnya 1 sendok rata dengan 5 liter air dibuat menjadi larutan untuk air minum, diberikan kita letakkan saja dalam kandang, karena sewaktu-waktu ayam ini mungkin butuh untuk minum, ayam itu hanya bisa meminum air yang sudah tersedia tersebut, yang sudah ada teramisin, sehingga itu langkah-langkah pengobatan yang sudah kami sampaikan kemarin di kelompok. Tapi sebetulnya ada juga ya obat anti snot ya. Jadi untuk petani peternak yang mengalami ini bisa juga ke toko-toko obat pertanian ya. Di sana bisa ditemukan obat khusus untuk penyakit snot. Selain pengobatan, yang sangat penting yang harus kita perhatikan adalah pencegahannya. Terus pencegahannya lewat sanitasi kandang. Peralatan kandang itu harus selalu dibersihkan. Sedapat mungkin kandang itu harus selalu diganti liternya, yaitu alasnya yang kalau menggunakan skam ya itu paling tidak seminggu sekali diganti, karena itu sudah basah ya, penuh dengan kotoran dan sebagainya. Itu dibersihkan, diganti dengan yang baru, sehingga ayam juga merasa nyaman dan terhindar dari serangan-serangan bakteri yang ada di situ, kuman-kuman. Kemudian lakukan penyemprotan menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan ini kita bisa membuat bisa dengan air yang dicampurkan ke dalam by clean misalnya, atau dengan Wipol pembersih lantai. Nah, untuk Wipol ini kita cukup ya 1 tutup botol itu dengan 5 liter air, dan kita buatkan larutannya sehingga bisa disemprotkan ke dinding-dinding kandang, lantai-lantai kandang seperti itu. Tapi kita keluarkan ayamnya dulu dan kita bersihkan kandangnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang paling penting sebetulnya pemberian pakan. Nah, itu juga kalau makanannya sehat, itu juga sangat menunjang pertumbuhan ayam. Pencegahan yang lain adalah kita juga harus kandang ini memang harus di tempat yang mendapat pencahayaan yang baik ya, pencahayaan yang baik, sinar matahari yang baik, sehingga ternak juga itu bisa mendapatkan cahaya yang baik untuk mereka, karena ternak ayam juga membutuhkan. Kalau terlalu kelembaban tinggi karena terlalu merasa dingin seperti itu, ternak ayam mudah itu dia diserang oleh penyakit, khususnya penyakit snot ini. Kemudian pemberian pakan juga harus benar-benar kita gunakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ternak, seperti itu. Populasi dalam kandang pun harus kita perhatikan. Kita juga lihat perimbangan daripada ternak ayam kita pelihara. Biasanya itu memang 1:5, 1 jantan berbanding 5 ekor. Kalau terlalu banyak jantan, sebaiknya itu dikeluarkan dan dijual. Sebaiknya lakukan juga pemberian obat-obatan atau pemberian multivitamin, ada Vitacik dan sebagainya kepada ayam, sehingga ayam itu mendapatkan kekebalan tubuh dan tidak mudah untuk diserang oleh penyakit. Ini ayam KUB ini sebetulnya ini
ini satu kelompok dengan yang tadi yang sakit, tapi karena penanganannya lebih baik, jadi kelihatan ya dari ini kandangnya bersih, kering, bagus ya, tidak kelembabannya tidak tinggi sehingga ayam yang sama tapi tetap sehat. Ini pakannya juga pasti bagus ya. Jadi itulah kelebihannya kalau kita memang memelihara ternak ayam ini sesuai dengan ini yang seharusnya. Jadi pakannya harus diperhatikan, kemudian kesehatannya, sanitasinya ya, kebersihan kandang, begitu seperti itu. Jadi ini bagus nih ayam. Segar ya, sehat-sehat semuanya. Demikian yang dapat saya sajikan kali ini. Namun perlu lagi kami sampaikan di sini bahwa memang kami juga menggunakan literatur-literatur yang lainnya yang ada seperti dari website internet, sehingga kalau ada kesamaan itu memang kami mengambil selain dari buku-buku yang ada atau dari pengalaman yang ada, kami juga mengambilnya dari website yang sudah tersedia dari Google ya, seperti itu. Itu untuk menunjang informasi yang kami berikan. Baiklah Sobat Tani sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan, khususnya saya Onike Lailogo lewat podcast saya Onike Lailogo berbagi kali ini mengenai penyakit snot atau infeksi coryza pada ternak ayam ya. Semoga apa yang kami sajikan, yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi Sobat Tani sekalian, dan kita akan berjumpa lagi kesempatan berikut. Sampai jumpa dan salam inovasi.